Second generation itu jangan dianggap enteng. Buat saya tuh problem is a chance. Jadi kita bisa maju lagi, maju lagi, maju lagi. Free Owners Podcast. Can I call you Rose? Oke, hari ini kita mau interview dengan Pak Namtio, seorang supplier marble yang sangat excellent lah di Jakarta, terutama di Pantai Indah Kapuk. Nah, Pak Namtio, boleh nggak share kira-kira apa sih pengalamannya sebagai marble supplier, sebagai businessman, gimana dari nol bisa sampai sekarang gini, gimana nih Pak Namtio? Kita itu bertumbuh. Jadi prinsipnya saya bangun perusahaan ini benar-benar dari zero. Jadi istilahnya itu dari nothing to be something. Nah, dalam proses growth-nya itu kita kayak bangun rumah. Jadi fundamentalnya itu yang saya kuatin dulu. Fundamentalnya kuat, kita pelan-pelan kita growth. Jadi ibaratnya pohon, makin besar, makin tinggi, makin melebar. Nah, itu jaringannya, akarnya semua kita tancepin. Sehingga dengan pertumbuhannya perusahaan, jaringan kita, stok kita makin siap melayanin, kita baru invite. Jadi bukannya asal invite, tapi perusahaan nggak siap, nggak. Itu jadi saya ngebangun dulu dari dalam, makin udah mantep, nah kita baru cari teman yang selevel. Kira-kira begitu. Berarti siapin pondasinya dulu ya, baru ready to build. Ya, jadi saya juga mau ceritain nih tentang Pak Namtio. Jadi Pak Namtio ini udah seperti saya punya role model lah. Jadi selain sukses di bidang bisnis yang dikelolanya, tapi Pak Namtio ini juga seorang yang cinta Tuhan, sayang keluarga. Wah, pokoknya hebat deh Pak Namtio ini. Nah, kira-kira Pak Namtio kan sekarang udah mulai estafet nih, bisnisnya estafet untuk anak ya kan, berarti second generation. Nah, itu kayak apa tuh Pak Namtio strateginya atau misalnya? Nah, yang tadi saya bilang, saya selalu dari pondasi. Artinya anak pun kita masuk ke perusahaan ini nggak segampang itu. Jadi saya benar-benar kasih challenging. Dia bisa nggak hadapin challenging itu? Karena di bisnis ini menurut saya poin utama adalah kita mau menjual. Tapi yang lebih penting adalah membina jaringan. Jadi kita harus punya jaringan yang kuat. Terus kita juga mesti punya stok yang bagus. Karena ini barang alam ini kayak jual lukisan. Batu ya batu, tapi kan ada batu yang value-nya lebih bagus. Nah, itu yang kita ciptain. Terus anak saya sendiri dengan bertambahnya umur, dia juga jaringannya udah cukup bagus, dia makin bisa melayanin, padahal dia dari akunting loh. Jadi dari dulu disuruh sekolah arsitek, ngomongnya nggak mau, tapi sekarang dia terpaksa dia harus bisa gambar. Dia bisa gambar, dia bisa baca gambar. Ya marketingnya udah cukup kuat sehingga saya pelan-pelan saya mundur. Jadi saya sebagai sourcingnya lah ya. Saya nyari barang, jadi dipersiapin buat mereka jualnya apa gitu loh. Jadi kita tiap tahun tuh berusaha menciptakan tren. Kita mau kerja apa. Jadi kalau untuk passing the legacy ini sebenarnya apa sih mental model yang harus dipersiapin? Terutama Bapak bakal passing 3 anak kan Pak, dengan karakter yang berbeda-beda. Sebenarnya challenge juga kan, it's all about family business, ada konflik interest segala macam. Preventionnya apa nih Pak? Mungkin yang bisa di-share ke yang entrepreneur sekarang banyak ini transisi kan ke second generation gitu. Jadi kalau itu sesuatu yang sulit dilaksanakan. Karena anak kita sekolahkan ke luar negeri, mereka udah pinter. Mereka punya pandangan hidup sendiri. Jadi buat saya terapin di perusahaan saya adalah anak itu mau apa sih? Jadi kebetulan si Kevin ini lucu. Jadi dari waktu SMP dia udah ngomong, ini Koko mau terusin. Yang 2 itu no kita nggak mau. Jadi mereka masih sombong. Sehingga yang mau udah saya ceburin.
Dan kebetulan ini anak kayak anak ajaib. Ibaratnya baru lahir udah bisa jalan dan cepat lari. Ya mungkin DNA-nya ya. Jadi dia bisa cepat gitu loh. Ada bakat. Benar, dia Ada passion. Ya, saya sebagai orang tua hanya backup aja. Ini contoh orang tua yang baik nih. Ya, sama misalnya tadi Winnie sempat nyinggung sebentar masalah religi. Kalau dulu waktu mereka masih kecil, mungkin saya yang harus ajak mereka ke gereja. Hari ini mereka yang mesti ingetin doa. Kebalik ya? Ya. Aku mau tanya mungkin ya, kan sekarang udah bangun bisnis sebesar ini ya. Ketika bangun kantor seperti ini, awalnya tuh harapannya apa sih? Nah ini pertanyaan yang saya sendiri nggak tahu. Saya ini nggak pernah belajar manajemen, nggak pernah belajar accounting. Murni saya ini lulusan sipil. Ilmu sipilnya pun nggak kepake. Jadi belajarnya tuh benar-benar full otodidak. Kadang-kadang saya udah lari, baru saya sadar, ini masalah ini. Nah mungkin karena itu kali ya, jadi kadang-kadang bisa kita mendahului orang, padahal badan kalau bisa di scan tuh udah berdarah-darah gitu loh. Jadi kebanyakan learning by doing lah kalau saya bilang. Sehingga waktu bikin ini, saya punya feeling. Misalnya kayak tata ruangannya beberapa saya udah minta supaya developer siapin. Saya sampaikan ke arsitek ya, kebetulan klik ya, chemistry-nya dia juga cocok. Ya udah, sisanya saya percaya orang. Saya kalau udah percaya ya saya benar-benar percaya. Kira-kira begitu. Oke, menarik sih. Lukisannya juga diborong ya Pak ya? Nah, saya nggak ngerti yang saya beli ini apa gitu loh. Bagus banget sih memang sih. Jadi saya hanya melihat, oh warnanya dengan lantai marmer saya, dengan dindingnya semua onyxnya satu seri, ya udahlah gitu loh. Kalau tadi kan success story-nya gitu kan. Ini Bapak boleh jawab atau enggak? Tapi sebenarnya during this journey kan, tadi Bapak juga mention bleedingnya segala macam. What is like the biggest failure atau decision making along this journey yang mungkin bisa di-share ke young entrepreneur di luar sana kan? Pasti kan ada namanya ambition segala macam, greedy pada saat journey di stage tertentu kan. Mungkin saya termasuk orang tua yang suka cerewet. Saya suka ketemu yang muda-muda gini, termasuk dengan Winnie, kadang-kadang saya gregetan. Jadi saya itu orang yang gatal telinga, gatal mulut. Jadi kalau melihat sesuatu yang nggak itu pengen tegor. Jadi saya sering sharing ke orang-orang. Tapi masalahnya banyakkan orang maunya yang besar. Tapi begitu jalan, begitu bentrok masalah udah lemes. Jadi tekadnya kurang ini. Tapi kita orang dari kampung ini ke Jakarta benar-benar fight supaya jangan pulang kampung ya Win ya. Iya. Iya. Tapi gak pernah Pak, dalam masa journey sampai ke stage itu ada nggak sih down-nya sedikit split second gitu maksudnya? Totally lempeng aja. Gitu. Down pasti ada. Misalnya kayak waktu ditipu atau gimana? Kalau gitu. itu enggak, karena saya dari dulu itu sangat hati-hati. Nah, jadi kalau bilang down-nya gimana sih? Saya usaha bisnis ini mulai dari 90-an awal. Kalian belum ketemu waktu 98, setahun tuh nggak ada project. Ya, tapi saya tuh termasuk orang yang kreatif. Di bisnis ini kita nggak bisa jual, ini mungkin menyimpang dikit ya. Jadi saya lari ke money changer. Padahal sebelum 98 saya nggak ngerti USD itu kayak apa. Jadi berkali-kali orang bilang, ini bisa kursnya lompat nih. Saya berkali-kali ke Citibank, di orang rame saya pulang. Akhirnya nggak beli apa-apa. Tapi dalam posisi kejepit, nggak ada kerjaan, tiap hari bengong. Teman ada yang ngajak, bro kita join money changer gelap. Kita join 3 orang. Jadi kita gerilya tuh. Misalnya kalian tahu kan Senen kan, itu kan ada money changer yang besar di sana. Nah pada saat itu kan splitnya satu kus tuh bisa 1000 tuh. Ya udah kita di sana
Kalau lihat ada orang agak rapi, pakai mobil bagusan mau naik, Pak, Bu, jangan naik. Udah di mobil aja. Selisih kursi menarik. Nah, di situ. Jadi kita tiap hari, waktu itu sih satu hari mau cari berapa juta, itu gampang sekali. Sangat gampang, tapi resikonya juga kita nggak pernah bayangin. Yuk bayangin di karpet mobil saya, itu di pasar Impressionen loh ya. Ratusan juta. Dan kita bergaulnya sama preman-preman situ. Jadi ibaratnya preman itu ikan kecil, ikan teri kecil. Kita yang agak gede. Nah, kita fight dengan mereka. Nggak takut tuh. Jadi selama 98 itu, setahun kerja. Winnie juga nggak tahu ya. Saya kerja itu, Win. Nah, pada saat 98 lewat, puji Tuhan. Ada villa di Bali, ada bos gede bangun. Dia punya lahan 5 hektar. Udah dapat proyek, udah bye. Saya nggak main ini lagi. Saya comeback lagi ke Marmer. Oke, jadi close case yang begitu 98 segala macam, habis itu udah growth langsung. Buat saya itu problem is a chance. Jadi kita bisa maju lagi, maju lagi, maju lagi. Contohnya kayak pandemi kemarin. Mungkin bos-bos besar udah nggak mau kerja karena udah kenyang, karena udah punya duit dan takut problem, sakit. Saya masih mau kerja keras dan saya coba tingkatin. Kita punya usaha, kita punya showroom, kita punya warehouse, kita malah grow up. Jadi orang wow gitu loh. Ini orang gila, lagi kondisi krisis bukannya berhenti, malah ini ekspansi dan puji Tuhan berhasil. Itu memang hancurnya China itu nggak salah yo. Di krisis itu Wei Qi kan, Wei Xian he Qi Wei gitu kan. Wah ini lama-lama dihitung nih. Tapi sebenarnya saya pribadi punya satu definisi gini. Apa sih hoki? Hoki itu buat saya tuh simple. Ada 2 unsur yang harus kawin. Ada satu kesempatan disambut oleh kesiapan. Dua hal ini ketemu baru bisa jadi. Sekarang yang problemnya adalah bagaimana kita transfer ilmu ke mereka supaya yang ini bisa terima dengan ilmunya yang lebih canggih, tapi dia nggak bodohin yang lama. Jadi bisa saling menghargain gitu loh. Jadi saya kok lebih cenderung gini loh. Ini second generation itu jangan dianggap enteng, tapi mesti dikasih satu pandangan. Ibaratnya itu kalau kami dulu biasa kita bawa mobil jelek, mungkin mobil pickup atau apa. Second generation mungkin udah lebih enak. Mungkin udah bilang beli mobil sport lah. Ibaratnya saya udah taruh di ujung tol. Ya udah dong, tinggal ngebut dong. Iya. Ya kalau ini awalnya ya kita training sama-sama, kita belajar. Ini resikonya di mana gitu loh. Jadi mesti ada transfer ilmu juga sih. Jadi the art of conventional business Ya. dicampur dengan modernism bisnis yang Modernisme ya. yang dibawa Supaya oleh lahir second yang mau. generation. Jadi contoh Innovation satu lagi, dong. satu lagi kalau misalnya dulu saya nggak ke Eropa karena Inggris saya belepotan. Nah anak udah pulang, udah pintar. Ya anak yang ngomong, bapaknya yang mikir gitu loh. Hah? Benar, Itu yang saya terapin. Ya itu jadi inovasi, innovation. Nah seru kan kalau yang kayak gini kan bisa berpikir bekerja as a conveyor belt kan. Weakness-nya apa, strength-nya apa, pokoknya jadi satu conveyor belt. Iya. Tapi terkadang masih ada deadlock-nya di lapangan. Memang beberapa teman-temanku second generation gitu nggak bisa, pokoknya egonya tetap segini gitu kan. Bapaknya egonya segini, ujungnya bubar gitu kan. Kadang konglo-konglo ini kan mereka punya training anaknya, nggak semuanya bisa menjadi bapaknya kan. Ujung-ujungnya cuma 2 optionnya dari bapaknya. Either dibukain perusahaan baru, lihat itu growth atau enggak, atau perusahaan yang lama dilempar ke profesional gitu kan. Tapi kalau yang lihat dari sosok Pak Namtyo ini, it's really patient, one step at a time, nggak langsung kasih expectation. Itu kadang yang jadi beban si second generation ini gitu loh. Terus, tapi kalau di rumah gitu mereka bayangan sharing pekerjaan itu udah tiap hari kali, every day is Monday atau gimana nih? Mereka bosen kali. Kan kadang Anak-anak ada bosen ini kali. kan, Kalau gitu. bapaknya kan ibaratnya tuh marketingnya dari bangun tidur ya sampai tidur lagi gitu loh. Win. Iya. Kalau mereka kan udahlah, kalau mungkin kadang-kadang sungkan kali ya. Kalau bisa sih anak-anaknya udahlah Pak di kantor aja kali. Di rumah udah nggak usah ngomongin Itu kerjaan. spiritnya nih ya kalau di link sama yang second generation begitu udah Sabtu ini jadi curhat sorry ya. Tapi but
ini yang saya alamin gitu begitu Sabtu Minggu, bukan saya banget, tapi mereka itu yang langsung membatasi diri, nggak boleh ganggu. Ada yang jam 7 lewat udah airplane mode gitu kan. My life, work life balance. Because for me ya nggak terlalu align nih sama mereka yang seperti itu, karena tetap yang tadi kan as an entrepreneur itu journey-nya lonely. Habis itu everyday is Monday kan Pak, harus benar-benar capture the market kan. Kalau kita benar-benar wah nggak bisa nih di Sabtu Minggu off gitu, udah rezeki kepatok orang lain, ya nggak Pak? Betul. Gitu Nah, kan. itu Tolong ya yang opportunity. entrepreneur ya. Iya ya, nggak selalu Iya. rezeki itu nggak selalu milik kita. Benar. Jadi chance itu kita mesti ambil. Betul. Betul. Gitu. Tapi Pak Namtio gitu juga nggak kasih work life balance untuk anak-anaknya gitu? Saya bebasin mereka. Bebasin aja. Karena saya udah uji. Semuanya saya bisa percaya, ya udah sekarang itu kita enak. Makanya saya dengan maminya bisa sering-sering jalan-jalan. Udah pensiun lah ya, mulai udah pensiun setengah sedikit-sedikit, pensiun setengah lah. pensiun. Iya. Iya, harus gitu. Seru jadi ya. Iya. Pak Namtio. Nah, jadi yang kita lihat nih sekarang kan Pak Namtio yang udah sukses, yang udah work life balance, tapi sebenarnya ya itu sih. Jadi untuk kita yang mungkin lebih muda dari Pak Namtio, sebenarnya kita harus lebih appreciate sih, kayak nggak segampang itu sebenarnya bisa mencapai titik itu kan. Jadi sebenarnya ada titik-titik yang dimana kita harus dalam tanda kutip tuh kita nabur benih, kita pupuk, kita siramin, pokoknya kita effort lah. Jadi yang tadi Pak Namtio ceritain, yang dia sharing ke kita, itu sebenarnya action of ini sih, memupuk lah, menyirami lah, sehingga ya semuanya tuh at the end bisa berbuah, berbunga gitu sih. Jadi ya it's a good example lah dari seorang Pak Namtio. Follow up. Tapi dari seorang Pak Namtio ini, where's the end game Pak sebenarnya? Tahu. Masih unlimited nih, nggak tahu. Mungkin ada yang biasa lagi kan, kalau certain level nih Pak, biasanya yang udah mulai umurnya senior ini, mereka ada yang, wah kayak aku mau mendedikasikan diriku untuk jadi ngabdi ke Tuhan gitu kan. Mungkin tiap hari yang jadi jagain donor darah atau bakti sosial, banyak loh ya sekarang udah shifting gitu, karena hidupnya udah hektik banget selama 60 tahun ini misalkan gitu. Gini, mungkin lebih lucunya lagi kalau kalian nanya orang terdekat saya, misalnya istri dan anak, bisa nggak sih papinya pensiun? Pasti saya jamin nggak ada satu yang bilang nggak bakal bisa pensiun karena model orangnya nggak bisa diem. Iya. Tapi saya punya impian, jadi someday kalau udah sampai, mungkin saya bantu mereka kerja, saya banyakkan hidup di luar negeri. Mereka butuh apa, saya jadi penyedia kebutuhan mereka yang fight di Jakarta. Oke. Jadi kira-kira mau kayak living gitu. di luar negeri gitu Iya, ya. impian saya begitu. Keren ya, dari luar negeri pengen pensiunan di Bali gitu kan yang ini. Wih kesana kemana nih Pak? Iceland. Ya di mana aja lah. Di mana Pokoknya aja. dengan istri kita bisa kemana, kita enjoy. Tio. Seru. Atau kan kayak ini ke New Zealand terus punya peternakan gede. Iya. hijau Oh, gitu, itu tinggal. bukan Oh, model enggak. saya. Oh, bukan model Jadi Bapak. kalau Oke. kalau sama model yang terlalu sepi saya nggak cocok. Oke. Jadi saya mesti ke satu tempat yang bisa rame, hura-hura atau Urban, itu. urban, iya, Jadi iya. yang kayak gitu loh. Seru, yang bisa gaul sama anak muda atau yang lebih tua atau apa. Iya, Ya jadi semua saya bisa masuk. wawasannya sosial. baru terus gitu. Aku appreciate banget soalnya one of my tennis friend juga mention gini Pak, umurnya udah 70 tapi too bad he just passed away 3 months ago gitu. Oke. Ya, tapi dia bilang gitu loh. Dia kan aku tanya, "Kenapa sih kamu main tenis sama anak-anak muda?" Karena waktu kemarin di Singapura di NTU itu kita bikin ada community saya buat. Itu kan semuanya anak-anak umur 23, 24. Kamu tuh udah umur segitu loh. Aku bukan mendiskriminasi atau gimana gitu kan. Enggak, tapi daripada saya nongkrong-nongkrong di kopitiam cuma gosipin orang, ngomong politik, ilmunya nggak nambah, yang ada jadi pikun gitu kan. Tapi bener loh itu, makanya nanti kalau certain level nih perlu, kadang kan kita enggan kan gaul sama anak-anak muda kan, padahal dibutuhin ya Pak untuk transfer ilmu segala macam gitu. Dan itu sebenarnya itu juga salah satu cara buat deketin ke anak kita sendiri. Benar. Ya, kalau kita nggak tahu mereka hidup di dunia apa, gimana mau deket? Nggak bisa. iya, Kita nggak tahu apa yang mereka mau. Ya. Harus relevan sih. Iya. Apalagi Gen Z ya sekarang strawberry. Kenzi, topik beda lagi tuh. beda lagi Gen Z ya. Pak Namtio, ini boleh nggak kasih kita satu quote misalnya untuk young entrepreneur? Mungkin lebih
cocok kayak gini kali ya. Ini satu sharing lah ya. Saya melihat bukan hanya di Jakarta sih, kebetulan baru pulang jalan-jalan. Saya lihat di Eropa, di mana semua sama, terutama di Indonesia. Kita sekarang duduk di peak. Agak sore coba kita lihat yang lewat-lewat itu kebanyakan orang asli Cungko, orang asli China yang mencari opportunity di sini. Ya. Jadi yang saya mau sampaikan gini, kalau kalian yang muda-muda tidak berhati-hati, itu chance itu bisa diambil oleh mereka. Mereka siap untuk kerja keras. Betul. Ya kan? Ya. Pertanyaannya, kalian siap apa tidak? Gitu. Jadi yang saya bisa sampaikan dan saya suka suarakan teman-teman adalah ini yang sangat bahaya. Setuju. Harus aware ya. Harus aware. Kesempatan itu jangan sampai diambil. Ya. Apalagi China-nya baru stretching nih, belum show off nih kan ini. Jadi kalau China udah show off nih, udah bangun singanya ini, naganya, wah. Baru warming up. Itu baru warming up ini udah pada ketakutan gitu kan. Nah ini yang kadang mungkin butuh ya, yang entrepreneur segala macam bukan jadi takut, fear, tapi lebih challenge-nya binge ya. Even the previous guest yang kita ngobrolin, kita juga discuss mengenai ini Pak. Itu kita harus binge dan memang harus tahu apa yang kita memang kuat, dan mereka juga kadang kan nggak semua yang mereka nguasain, terutama bahasa segala macam, belum tahu market lokal. Yes, local marketnya, overview-nya walaupun sekarang ini, tapi mungkin kita ngomong 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, mereka lebih gampang gitu kan untuk penetrate market, manufacture-nya segala macam. Jadi cukup kerjanya cukup cepat gitu sebenarnya. Jadi saya setuju banget sama Pak Namtyo. Tapi ya saya yang entrepreneur tetap harus buka wawasan ya Pak, harus belajarlah sejauh mungkin ke Udah nggak China bisa, gitu. karena mereka di sana mau cari info apapun, mau belanja apapun gampang sekali. Dan sangat cepat ya Bu ya. Kalau saya ke sana tiap bulan berubah ya. Betul. Tiap bulan berubah Betul. gitu. Apalagi sekarang juga mereka ada satu prototipe bikin kayak kalau belanja itu drone-nya yang ngirim, udah ada kayak meeting point-nya segala macam gitu. Jadi kita even my friend juga banyak kan dari China kan. Sylvia di Indonesia itu masih 10 tahun ke belakang. Jadi kalau dia kerja di Indonesia juga gitu. Sorry ya, tapi memang itu yang terjadi. Mereka aja kerja di venture capital kan mesti harus review startup ini bakal growth atau enggak. Tapi buat mereka apapun yang dilihat di Indonesia adalah 8 tahun 10 tahun lalu masa lalunya China gitu loh. Jadi kita ini juga yang kemarin di-mention sama Farhan juga kan, kita jangan menjadi sok-sokan jadi hiu di kolam, padahal kita cuma ikan kecil sebenarnya. Itu loh kadang yang entrepreneur yang terlalu bahasa Chinese chow au ya, terlalu proud gitu loh. Terlalu Kadang- pede. Iya, terlalu proud padahal ide itu udah nggak ada yang ide murni zaman sekarang ya. Betul. Everything udah ada sebenarnya, Tinggal cuma kita gimana inovasiin execution-nya aja, gitu ya. kan. Ya. Oke. Tapi seru banget nih ngobrol sama Pak Namtyo. Nanti mungkin kita bisa lihat lebih banyak ini ya, spot-spot di kamar Silakan, ini. silakan. Boleh ya? Kita lihat Silakan. hasil Iya. hasil kerja kerasnya Pak Namtyo. Jadi through this showroom lah. Yes. Arsiteknya juga Natanika ya? Iya, Nataneka. Nggak, keren. Keren. Nah, arsitek kaliber ini. Ini kita lihat nih, ada lukisan ada 3 kan di sini. Ya, Ada, silakan. Boleh ya? Lihat aja. Oke. Oke. Oke, thank you banget Pak Namtyo. Thank you, Pak Namtyo. Waktunya untuk sharingnya. Ya, semoga semua sukses ya. Siap. Amin. Thank you. Bisa collab mungkin sama pamer next Iya, year. iya. Gitu. Kita coba ya. Iya Oke. dong, harus.